Halo, selamat datang kembali. Di dunia pendidikan, ada satu hal yang, bisa mengubah segalanya. Kepemimpinan. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kepala sekolah loh. Ini tentang gimana kita semua bisa menciptakan dampak yang benar-benar nyata. Yuk, kita bedah esensinya bareng-bareng. Pernah nggak sih kepikiran apa bedanya atasan yang cuma kasih perintah sama pemimpin yang bener-bener bikin kita semangat? Apa gitu rahasianya? Nah, itu dia yang bakal kita gali lebih dalam sekarang. Oke, sebelum kita ngobrolin soal gaya dan strategi yang macam-macam, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Penting banget nih. Sebenarnya, apa sih arti kepemimpinan itu? Ternyata maknanya jauh lebih dalam dari sekedar sebuah jabatan. Kalau kita lihat definisinya, ada satu kata kunci di sana, proses. Yup, bukan jabatan, bukan status, tapi sebuah aksi yang terus berjalan. Aksi untuk apa? Untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mendukung orang lain, supaya mereka mau dan mampu meraih tujuan bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Dari semua penjelasan yang panjang lebar tadi, sebenarnya jantungnya kepemimpinan itu cuma dua kata, mempengaruhi dan memahami. Logikanya sederhana banget kan? Anda nggak akan bisa mempengaruhi orang lain kalau Anda nggak coba memahami mereka dulu. Simple, tapi sering banget kita lupa. Oke, definisinya udah dapat. Tapi kalau di lapangan, kerjaan seorang pemimpin itu ngapain aja sih? Apa aja tanggung jawab utama yang harus dipegang setiap harinya? Ternyata, tugasnya bisa kita kelompokkan jadi 3 hal besar. Pertama, jadi semacam desainer interior. Tugasnya menciptakan lingkungan kerja yang bikin semua orang nyaman dan mau kerjasama. Kedua, jadi arsitek sistem, yang ngatur aturan main dan bikin keputusan yang adil. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jadi sahabat, yang benar-benar peduli dan paham apa kebutuhan timnya. Nah, buat ngejalanin 3 tugas tadi, seorang pemimpin itu nggak bisa pakai satu cara aja. Pemimpin yang hebat itu ibarat tukang yang punya satu set perkakas lengkap. Dia tahu kapan waktunya pakai palu, kapan pakai obeng. Yuk, kita lihat 3 alat utama yang biasa mereka pakai. Ini dia 3 gaya utamanya, demokratis, otokratis, dan satu lagi namanya kendali bebas atau laissez-faire. Masing-masing ini alat yang beda, buat situasi yang beda juga. Kuncinya bukan nyari mana yang paling bagus, tapi tahu kapan harus pakai alat yang mana. Pertama, gaya demokratis. Coba bayangin seorang pemimpin yang duduknya di tengah-tengah tim, bukan di ujung meja. Dia selalu nanya, gimana nih menurut kalian? Keputusan diambil bareng-bareng, lewat diskusi. Efeknya, semua orang jadi merasa ikut memiliki keputusan itu. Keren kan? Lanjut, gaya otokratis. Ini kebalikannya. Di sini, pemimpin itu kayak kapten kapal di tengah badai. Dia yang pegang kendali penuh, semua keputusan ada di tangannya. Kedengarannya mungkin agak diktator ya, tapi dalam situasi darurat atau pas pemimpinnya punya keahlian yang jauh di atas yang lain, gaya ini justru bisa jadi penyelamat. Dan yang terakhir, gaya kendali bebas alias laissez-faire. Pemimpin di sini tuh perannya lebih kayak investor yang percaya 100% sama timnya. Dia kasih target terus kasih kebebasan penuh buat berkreasi. Ini bukan berarti dia lepas tangan loh, justru ini adalah bentuk kepercayaan tingkat tinggi. Gaya ini paling cocok buat tim yang isinya para jagoan yang udah tahu persis apa yang harus mereka kerjain. Oke, kita udah tahu definisinya, paham tugasnya, dan kenal sama gaya-gayanya. Sekarang, sampai ke pertanyaan puncaknya. Jadi, apa sih resep rahasia biar jadi pemimpin yang efektif? Yuk, kita intip cetak birunya. Ini dia 4 kunci yang pertama. 1. Anda harus kompeten, harus tahu apa yang Anda kerjakan. 2. Kekuasaan yang Anda punya itu bukan buat kepentingan pribadi, tapi buat kebaikan tim. 3. Anda harus pintar baca orang. Dan yang keempat, Anda harus punya wibawa, sesuatu yang bikin orang lain respek secara tulus. Dan ini lanjutannya, yang lebih ke sisi manusianya. Kuncinya ada di kelembutan hati, mau diajak diskusi, bisa ngasih arahan yang tegas tapi nggak nyakitin, dan ini yang mungkin paling susah, kerendahan hati, kemampuan buat dengerin orang lain, dan mengakui kalau Anda juga bisa salah. Jadi, kita sudah bongkar semuanya ya, dari A sampai Z. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya jadi bergeser kan? Bukan lagi sekedar apa itu pemimpin, tapi pemimpin seperti apa saya ingin menjadi. Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya.